Gini, ini saya ucapin dulu terima kasih teman-teman saya ini pembela kaum lemah ya. Jadi kita melihat tadi Bang Arifin jangan parut ngomong rumahnya kayak di Menteng gitu. Tapi beliau ini dalam posisi yang harus dibela ya. Kenapa harus dibela? Karena beliau menempati rumah ini sudah lama dan sejengkal pun mereka nggak mau bayar dulu. Itu bukan gara-gara maling tanah baru nggak mau pergi gitu. Dan ini tetap berlanjut perkara ini. Nah, jadi ditempuh menyangkut gengsi dan harga diri ya. Salah satu solusinya adalah beliau minta tanya gimana, bayar aja, saya bayar aja, nggak apa-apa. Ya akhirnya terlaksana semua seperti yang kalian lihat semua gitu. Berarti saya melihat bahwa dengan pertolongan Allah semua mudah tergerakkan, termasuk kehadiran kita di sini, kehadiran pengacara kita dan kehadiran teman-teman semua gitu. Untung nggak hujan dan saya walaupun saya telat ke sini, sampai saya bercanda kalau saya kecepatan di sini bisa gagal di gara-gara aparat Abbas ini kan. Dorong-dorongan lagi deh bukan pengacara segala-gala ya segila-gila aja kita ini. Nah, tapi terima kasih juga kepada media pers ya. Karena saya hadir di sini karena yang saya bela ini adalah aktor model internasional beliau ini. Di mana dulu yang nggak ada wajahnya Bang Atlarik zaman kita dulu kuliah. Ya kan? Kalau misalnya saya lebih ganteng dari beliau ini, mungkin saya yang berada di posisi di bintang film. Karena dari dulu tetap ganteng sampai sekarang, betul nggak? 2 hari saya nggak ketawa, ini bikin ketawa mulu. Nah, jadi saya datang sini dalam keadaan ini, teman-teman saya kenalin ini Mila hamil 4 bulan nih Bang. Datang ke sini untuk membela aktor kita. Ini Malina mas suaminya. Dia bilang tunggu perintah apa udah jam 8 nih, kesana nggak ada perintah gitu. Nah, ini Rizaldi. Ini mereka kita tadi malam ini dadak. Ini saya bilang ini Bang Atlarik dan Medi dan Pak Ledrik ini dianggap kita ini kayak pemadam kebakaran yang harus datang padam. Saya bilang gimana nanti kalau nggak sukses? Gimana nanti kalau misalnya tiba-tiba dibongkar rumahnya, pasti marah Atlarik sama kita. Gitu. Ngamuk dong, wah pembela kaum lemah. Makanya saya pakai kayak baju pemadam kebakaran ini, gambarnya itu. Nah, tapi begitu saran kita diterima dan beliau memang ada rezeki, ada keluarga saling membantu. Insya Allah hari ini tidak ada terjadi bongkar-membongkar. Yang salah bongkar tuh nanti kita tuntut kembali. Ada yang salah bongkar kan? Nanti kita bahas. Salah bongkar yang bagaimana? Ya jangan dibahas dulu sini. Ya bisa dibahas. Ini masih rahasia RT di sini. Di-spill bongkar. Hah? Di-spill. Ya, pokoknya kita akan pisahkan dulu dengan kita menikmati ketenangan dulu. Ini nggak ada lagi dari yang lain, nggak ada ya? Ada. Oke. Bang Atlarik ini tinggal di sini udah kurang lebih hampir 25 tahun ya Mal kan? Dari tahun 2003. Ya. 2003. Itu sama waktu sama usia pernikahan saya 2023 dulu. Siapa Bang? Adalah saya nggak sebutkan. Bang, tapi gimana mungkin kasusnya Tapi waktu itu hampir jadi dengan Bang Atlarik, tapi saya yang kalahkan dia gitu. Salah ya? Iya. Tapi kan gua nggak sebut namanya. Seperti apa sih tadi Iya. hasilnya dari negosiasi dan sebagainya bisa memberikan DP dan sesuai dengan Saya coba damai dengan diri saya, sesuai baju saya hari ini saya kebetulan pakai ini nggak tahu apa bis. Dan coba berdamai dengan sistem kita yang tadi, sistem negara kita mau berubah dengan lebih canggih, lebih baik tentunya. Saya lagi mau berdamai dengan itu. Jadi saya menerima dengan ikhlas. Tapi kalau urusan saya jual beli, saya belum bisa, ya belum bisa karena masih ada hak saya yang mungkin saya bisa tuntut. Jadi mungkin secara emosional saya masih di sana. Secara emosional saya rasa kalau nggak ada pertolongan dari Allah nggak terjadi ini semua. Dari Yang Maha Kuasa, hati semua tergerakkan jadi lembut semuanya. Negosiasi yang kenceng dari semalam untuk masalah angka, di mana angka itu negosiasinya bukan sama saya. Kebetulan saya ada ipar saya yang mau tackle ini semua. Ada adik saya mau tackle ini semua karena saya berkeras karena sejak kala aja tadi sama Bang Farah bilang saya bukan orang yang ngambil tanah di sini. Kenapa saya bela dari tahun 2015 sampai saat ini? Karena saya nggak mau dituduh pencuri. Saya nggak mau dituduh pencuri, gitu, sama sekali. Karena ini dari awal dari 2015 saya perjuangannya seperti itu. Saya nggak mau dituduh pencuri. Saya masih di pattern yang sama, di line yang sama. Saya nggak orangnya nggak bisa berubah-berubah. Jadi silakan kalau siapa yang mau bantu saya, akhirnya ada yang mau bantu saya. Jadi ya udah, apa-apa saya ikhlas rumah dikit per dikit demi dikit dicicil. Kalau emang ini nggak jadi milik saya lagi, nggak tahu nanti rezekinya bagaimana. Yang penting saya, yang penting
rumahnya aman, nggak kemana-mana, saya masih bisa numpang tidur di rumah ini, anak-anak saya bisa numpang tidur, terus Tapi mungkin akhirnya tadi kan sempat juga bilang kalau kan jangkanya sudah lama 10 tahun gitu. Katanya sempat tidak ada diskusi dengan Mas Atarik, itu gimana mungkin dari pihak mereka juga ngomong gitu? karena saya tidak mungkin ada setiap ruang mediasi yang terjadi saya hadir. Makanya juga saya heran dari pihak mereka tidak ada diskusi bawah meja, diskusi di mana, karena saya juga dorongannya kan mau formatif ya, mau jelas, karena bukan saya nggak mau diskusi, ujungnya diskusi apa? Berdamai artinya apa? Saya menyetujui. Kalau saya sudah melakukan kejahatan, nggak bisa. Ada apa Ron? Nggak tahu Bang Farhad kasih ide, kasih nasihat buat saya. Apa saya terlalu keras atau apa? Saya pingin banget Republik ini punya sistem yang baik gitu loh. Saya juga jadi selebritis kayak kita, ya. Nah, tentu pingin sistem di negara ini juga makin baik. Apa sih gunanya saya jadi artis kalau saya juga nggak memberikan pendidikan kepada masyarakat juga melalui saya? Mungkin ini pelajaran buat masyarakat itu aja. Selebihnya dengan bahasa peradilan yang jelimet, saya nggak paham. Ada Bang Farhad di sini mau menindaklanjutin soal future-nya ya Bang ya, dan di Jadi hari ini Bang Atlar itu menang gitu. Jangan lagi bicara dia kalah, dia menang gitu apapun yang terjadi. Karena kemenangan dan keadilan yang dicapai itu, nah masalah nanti cerita di balik layar tuh belakangan. Karena saya sampai sini udah nggak ada polisi, udah pulang semua. Berarti hari ini doanya Bang Atlarik ini mantap, ya kan? Nah, nih kita pamerin dulu videonya ini dulu dong. Ya, udah selesai kan? Apalagi gitu. Udah pulang semua. Jurusitanya udah pulang semua, dan insya Allah malam ini Bang Atlarik dan keluarga tidur tenang dan tersenyum lagi. Katanya 2 hari nggak tersenyum gitu. Gara-gara saya melawak katanya. Oke teman-teman, jadi teman-teman harus lihat. Artinya saya juga pikir ini kejadian ini kalau memang Bang Atlarik keras hatinya, mungkin yang terjadi ini bisa berbeda dengan kenyataannya. Tapi beliau ini mungkin doa orang tuanya, keluarganya sehingga mudah semua. Dan tidak ada, karena agak tenang gitu. Karena tadi itu jam 10 Bang Atlarik udah mengatakan sudah tertutup pintu damai, tadi ada ya kan? Iya. Udah nggak ada lagi proses negosiasi atau apa, mediasi. Tapi ternyata ini, nah, makanya Bang Atlarik ceritanya, kenapa bisa terjadi gitu Bang Atlarik? Silakan. Iya, tentu saja nanti nanti kalian bisa wawancara sendiri bagian negosiator masalah terjadinya akhirnya negosiasi ini, rumah ini bisa diterima dengan dengan baik seperti itu. Dan tadi aja Bang Farhad, karena saya nggak ikut, karena saya nggak ikhlas ya ngejual rumah ini, memotong-motong rumah ini tuh nggak ikhlas. Jadi ya nanti biar aja yang mengambil tempat ini nanti berbicara. Tadi mestinya ini ada Pak Haji Syahan Monte, Pak Monte sama Bang Irwan ini negosiator dari pihak ipar saya, Mila dan pengantin baru. Jadi ya silakan udah keluarnya dari entertainmentnya, kira benar-benar kalau bisa menyadarkan. Tapi tadi sebutkan ada di situ. Anyhow, segala bentuk negosiasi itu saya lepaskan kepada Mila, juga Pak Monte, Pak Irwan. Jadi untuk angkanya dari berapa ke berapa itu akhirnya prosesnya bagaimana bapak-bapak ini yang sudah akhirnya dengan izin Allah hati semua itu tergerak jadi lembut, jadi jalan prosesnya, karena saya benar-benar disudutkan di ujung tanduk kondisinya bahwa ini mau diselesaikan seperti itu. Jadi Pak Monte, panggilnya Bang apa sih? Bang Monte, Bang Irwan yang berjuang sampai tadi deal pas jam berapa? Pukul 2 ya kayaknya. Ya, ada juga setengah 11 udah dia, cuma kita nunggu Jumat. Isi tegang tadi seperti apa mungkin Mas dari sebelum-sebelumnya ini akhirnya bisa berdamai gitu? Nggak tahu, saya terima report aja. Dan mau bertanya silakan. Dari semalam ada Bang Monte. Ya dari kemarin memang saya sudah Punten azan. Ya.
Kami tawarkan kepada mereka untuk cari jalan keluar yang terbaik dari permasalahan ini. Alhamdulillah mereka bersedia. Kita meminta kepada mereka agar ya memberikan kelonggaran kepada kami. Saya kuasa hukumnya dari Akilah dalam hal ini bertindak sebagai pembeli dari objek yang disengketakan ini. Alhamdulillah pemohon eksekusi menerima, yaitu kita berikan semacam transaksi DP 300 juta dan kekurangannya kita minta waktu 2 bulan, dan pemohon eksekusi menerima, memahami. Jadi, kenapa alot sampai ada 2 jam setengah musyawarah yang tadi itu ya karena memang tarik menarik dari pemohon sendiri. Dia bertahan, dia menginginkan 1 bulan, kita minta 3 bulan, kita di jalan tengahnya 2 bulan. Alhamdulillah kedua belah pihak tadi antara pemohon eksekusi dengan pembeli dari objek tersebut bersepakat. Rata tapi mungkin seperti apa sih akhirnya rumah ini kan ada sebagian juga yang sudah di sana yang sudah dihancurkan dan sebagainya. Ini keluarga sih seperti apa? Mas tadi kan sempat rumah ini berat banget ya buat kumpul. Bener-bener nih rumah ini halaman keluarga namanya. Bukan punya saya, punya yang maha kuasa ada gitu ya, kita keluarga bisa pun. Itu rumah pertama saya tinggal, ya sama-sama tinggal tuh di situ. Sama sedihnya itu hancur dengan rumah ini lah. Kata begitu. Tempat ibadah gitu, kalau kita tarawehan karena di situ udah ada langgarnya gitu, tarawehan semua. Jadi memorinya banyak sekali. Jadi, kemarin itu kan mendadak ya, sifatnya mendadak. Buat kami keluarga yang tinggal di sini, yang harus dipahami tidak pernah terima surat, ya baru-baru untuk tarik nafas kemarin. Ya, jadi seadanya tenaga kemarin bukannya kita nggak pernah dorong, kami didorong-dorong sebagai pagar hidup, ya tidak. Kalau bahasanya kalian bilang saling dorong mendorong, kami pagar. Kemarin saya juga bersikeras, mungkin ada yang dapat videonya atau enggak. Kami pagar. Kalau merasa terdorong karena pagar ini membel. Jadi aja loginya pagar hidup namanya. Alhamdulillah tidak ada insiden. Ya, nggak ada insiden itu aja. Jadi ya karena pingin diperjuangkan kami nggak ada tenaga. Kita ambil hikmahnya sistem ini harus berjalan mungkin atau menghormati juga petugas-petugas dari pengadilan, ada dari yang bertugas dari kepolisian juga, semua yang bertugas ya. Itu aja sih akhirnya kita kami itu hanya berpikiran positif aja, menghormati mungkin sistem yang ada, coba berkolaborasi dengan baik dengan sistem yang lagi berubah seperti ini, kayak gitu aja. Jadi saya juga nenangin keluarga ibu saya, apalagi orang dulu kan kolot kan, jadi mah tenang mah, ini jawaban doa kita lagi bercoba ya sebagai manusia berpenetrasi terhadap sistem yang merobot. Ingat, ini sistem kita merobot, ini kita merobot. Jadi sisi-sisi kemanusiaannya dipisah, bukannya nggak ada. Ya mereka petugas menjalankan tugas, tapi sisi kemanusiaannya tuh yang terasa bagi kami itu kayak terpisah gitu sekarang saya sebagai rakyat. Seperti itu aja. Jadi ya